Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya di rumah semuanya? Puji Tuhan ya, sehat selalu, amin. Kita akan memulai ibadah Hiyut Anan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian-pujian dan penyembahan kami Tuhan membawa harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau bersyukur setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita angkat suara kita. Memandang wajah-Mu saat ngasih-Mu, tinggal dekat-Mu saat hiduplah hidupku. Mari kita akan dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu dapat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku mau bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari teman-teman kita lebih lagi katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita katakan dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik,
bersyukur setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami Tuhan, kami ucap syukur. Segala berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita angkat Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari teman-teman kita akan sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat juga hari yang indah ini Tuhan. Kami
berkumpul bersama-sama Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita masih semangat kan teman-teman? Amin. Amin. Kita angkat pujian Allah itu baik. Mari kita sore-sorekan bagi Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita angkat dari awal. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kita katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke, teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau bersyukur setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami mau undang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita katakan,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita akan mulai dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa setiap kami Tuhan Yesus, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. mari semua yang katakan Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku bersyukur selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dilawat setiap Tuhan. Kami mau diubahkan hati kami Tuhan Yesus. Mari semuanya kita akan dari awal. Indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Hadirat-Mu Tuhan,
anugerah-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom teman-teman sekalian, Youth ICC. Senang sekali saya boleh kembali melayani teman-teman sekalian di dalam ibadah Youth. Nah, sekalipun kita masih dalam keadaan online, harapan saya kita semua terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghargai waktu, ya. Bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya ajak teman-teman untuk membaca dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami boleh beribadah dalam komunitas Youth. Tuhan, walaupun masih dalam keadaan online, tapi kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas, juga teman-teman Youth, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ya, ketika kita berbicara waktu, maka kita akan melihat bagaimana kita menggunakan waktu itu, ya. Kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita akan memakai waktu itu untuk hal yang sia-sia, atau kita akan memakai waktu itu atau mengisi waktu itu untuk hal-hal yang bermakna atau punya nilai. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menggunakan waktu ini dengan bijaksana, ya, sebagaimana Musa ya berdoa di dalam Mazmur dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari, kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman sekalian, ya, sebagaimana teks yang kita baca tadi, ya, kita disuruh memperhatikan hidup kita dengan seksama, ya. Jangan kita seperti orang bebal, dikatakan. Jangan kita seperti orang bebal, tetapi kita harus seperti orang arif. Nah, apa yang dimaksud orang bebal? Orang bebal adalah orang yang menolak didikan, ya, dan hikmat yang datangnya dari Allah. Orang yang menolak didikan dan hikmat yang datangnya dari Allah. Orang bebal ini sering juga disebut dengan orang bodoh. Ya, bodoh, bebal itu sama. Ya, di Alkitab sering dikatakan. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menjadi seperti orang arif atau menjadi seorang yang arif. Nah, orang arif adalah orang yang kelakuannya bisa berubah karena pengaruh pendidikan, ya, karena didikan dan pengalaman. Nah, jadi dia berubah. Pada dasarnya orang yang tadinya bodoh, kalau dia mau berubah oleh didikan dan pengalaman, maka dia akan menjadi orang arif. Tapi orang bodoh yang tidak mau berubah, dia menolak didikan dan hikmat dari Allah. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang wise, ya. Nah, oleh karena itu di dalam hal menggunakan waktu, ya, menghargai waktu, maka kita harus ingat bahwa sebagai orang muda, anak-anak muda, maka kita harus
mengerti bagaimana kita menghargai waktu. Ya, ketika kita menghargai waktu, maka kita akan mengerti bagaimana menggunakan waktu itu. Ya, jadi menghargai waktu dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ini harus penting. Harus menjadi hal yang penting bagi kita. Nah, kita harus mengingat yang pertama, ya, supaya kita bisa menghargai waktu, bahwa kita diberikan keselamatan oleh Tuhan itu karena anugerah. Kita harus mengingat yang pertama bahwa keselamatan yang kalian peroleh dan saya peroleh itu karena anugerah. Itu pemberian Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan itu anugerah yang kita terima. Bukan karena usaha kita, tapi pemberian, dan itu adalah rencana Allah untuk orang berdosa, untuk saya dan kita semua. Ya. Jadi kalau kita hidup sekarang ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan itu adalah karena pemberian Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang harusnya kita dihukum, yang harusnya kita dipandang Allah sebagai orang yang harus dimurkai, tapi karena kematian Yesus Kristus dan yang kita percayai, maka kita adalah orang yang menerima anugerah keselamatan. Nah, karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan karena pemberian Allah, maka tidak ada cara lain bahwa kita harus mengisi hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini dengan seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 12 bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Bukan kita mengerjakan sesuatu untuk supaya kita diselamatkan, bukan. Tapi keselamatan itu sudah tersedia, tapi kita harus mengisinya, kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Ya. Jadi kita mengisi hidup kita, waktu yang Tuhan berikan setelah kita diselamatkan, kita harus mengisinya dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, jadi yang pertama, kita harus mengingat bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika kita masih diberi waktu, maka tidak ada cara lain. Kita harus mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan itu untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Nah, itu yang pertama. Ya. Selanjutnya, ya, bahwa ketika Tuhan sudah memberikan anugerah itu, ya, maka kita harus benar-benar punya inisiatif. Kalau gitu, waktu-waktu ini harus saya isi, ya, harus saya maknai. Saya bukan hanya lewat begitu saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Umurmu berapa? 15, 16, 17, 20, 30, 40, 50, bukan hanya lewat begitu saja, tetapi waktu-waktu yang kita lewati itu harus punya makna. Harus kita isi. Dengan cara apa? Cara memaksimalkan semua potensi. Ya, di dalam diri kita Tuhan taruh potensi. Dan itu harus dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Itulah cara kita menghargai waktu. Itulah cara kita menghargai waktu, karena kita sekarang hidup dalam keselamatan, dan keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Maka tidak ada cara lain, kita harus mengisi hidup itu, memaknai waktu yang Tuhan berikan itu untuk mengembangkan potensi, semua potensi yang ada, yang pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena anugerah itu datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya, ya, kalau yang pertama tadi kita harus mengingat bahwa
keselamatan itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan, maka kita harus mengisi atau mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apa potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Nanti kita akan lihat lebih luas lagi di dalam poin yang kedua. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menghargai waktu, bahwa ingat bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, isi hidupmu dengan hal-hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa waktu yang Tuhan berikan itu tidak pernah kembali. Masa muda yang Tuhan berikan kepada kalian itu tidak akan pernah kembali lagi. Masa muda yang pernah Tuhan berikan kepada saya itu tidak akan bisa saya nikmati lagi. Paling hanya diingat, dikenang. Kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu. Nah, karena waktu itu tidak bisa kembali, maka kita harus bijak menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Nah, Paulus dalam teks tadi ya, ayat 16 ya, dia memakai kata waktu itu adalah kairon. Ya, itu untuk menunjukkan, untuk memakai waktu dalam pengertian untuk memaknai waktu. Bahwa Paulus menginginkan bahwa supaya jemaat di Efesus itu untuk menggunakan waktu dengan lebih baik lagi, ya, dengan menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, dalam waktu, dalam bahasa Yunani itu dikenal ada dua pembagian waktu. Waktu yang disebut sebagai waktu kronos, ya. Dari sini kita bisa mengenal kronologi, ya, urut-urutan. Di situ ada waktu, jam, tanggal, bulan, minggu, ya, tahun, dan ini akan terus berulang. Tetapi ada juga waktu yang ditulis adalah kairos atau kairon, yang artinya adalah waktu Tuhan, waktu dalam kekekalan. Ya. Dan waktu ini tidak pernah terulang kembali. Dalam teks yang kita baca tadi, maka Paulus memakai kata kairon, ya, kairos. Nah, karena waktu itu tidak pernah kembali, maka kita harus memaknai waktu itu. Ada seorang pendeta atau hamba Tuhan yang besar, ya. Dia bernama Pendeta Warren Wendell Wisby. Ya, Pendeta Warren Wendell ini hidup di Amerika. Dia lahir tahun 1929. Ya, dan dia meninggal tahun 2019 yang baru lalu. Ya. Jadi cukup panjang, ya. Waktunya adalah 90 tahun kurang lebih, ya. Cukup panjang. Untuk ukuran kita itu cukup panjang. Ya, dia di dalam hidupnya dia sangat produktif. Dia selain mengajar Alkitab, guru Alkitab, dia juga adalah seorang penulis Kristen, ya, penulis literatur Kristen. Ya, dia pembicara dalam konferensi internasional. Dia juga seorang penulis buku-buku, ya, buku-buku literatur teologis. Nah, dia hidup sampai 90 tahun, tetapi dia pernah membuat sebuah statement begini. Hidup itu singkat. Padahal 90 tahun, ya. Banyak orang yang umurnya lebih singkat dari 90 tahun. Dia berkatakan hidup itu singkat. Gunakanlah waktu, kesempatan yang ada. Gunakan waktu, kesempatan yang ada. Ambil kesempatan yang ada. Ya, raihlah kesempatan yang ada. Sebab jika waktu itu sudah lewat, ia tidak bisa diambil lagi. Wah, benar, ya. Jadi seseorang yang diberi Tuhan umur 90 tahun, dia masih mengatakan waktu itu singkat. Jadi dia benar-benar menggunakan hidupnya itu dengan hal-hal yang
mengembangkan potensinya, terbukti bahwa dia menjadi seorang yang produktif di dalam menulis buku dan literatur, dia menjadi seorang pembicara dalam berbagai macam konferensi internasional, dia menjadi seorang guru pengajar Alkitab, ya, dan juga dia menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi dia benar menggunakan atau memaknai hidup itu dengan tepat, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman sekalian, ya? Kita harus sadar bahwa di samping waktu ini tidak kembali, tidak bisa terulang kembali, waktu itu singkat. Waktu itu sangat singkat. Oleh karena itu kita harus menggunakan waktu itu, memaknai waktu itu dengan baik. Ya, selanjutnya, sebagai anak muda, sebagai pelajar atau mahasiswa, maka di dalam menggunakan waktu ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Maka tugas kita sebagai seorang pelajar dan mahasiswa adalah di dalam memaknai waktu adalah kita belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena waktu yang kalian terima saat ini adalah waktu untuk belajar. Kalian belum disuruh cari uang, ya, belum disuruh bekerja, ya, kecuali yang sudah bekerja, ya. Tetapi waktu yang diberikan kepada kita selagi muda adalah kita waktu belajar. Saatnya sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar dengan serius di sekolah atau di bangku kuliah. Kita akan belajar, ya, belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan berprestasi, ya. Saya bilang bukan sekedar lulus, tetapi dengan berprestasi, ya. Yang kedua, ya, kembangkan talenta. Setiap kita diberikan Tuhan adalah talenta, ya. Tidak ada satupun kita hidup tanpa talenta. Dalam perumpamaan Injil Matius pasal 25 ayat 15, di sana jelas disebutkan bahwa ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak mempunyai talenta, ya. Nah, Tuhan menginginkan bahwa setiap talenta yang Tuhan percayakan sesuai dengan kesanggupan kita, itu harus dikembangkan. Dalam perumpamaan Matius 25 tadi, bahwa yang 5 talenta itu dikembangkan sehingga menjadi berlipat 10 talenta, yang 2 talenta itu juga dikembangkan sehingga menjadi 4 talenta. Dan ketika tuannya datang dan melihat talentanya sudah berkembang, maka tuannya itu berbahagia, ya. Tuhannya itu gembira dan menyambut hamba yang setia mengembangkan talenta ini untuk masuk dalam perjamuan yang sudah disiapkan. Jadi apa? Tugas kita adalah mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Di samping kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar di sekolah, di bangku kuliah dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab jika kita tidak mengembangkan talenta kita, maka yang terjadi seperti yang menerima 1 talenta tadi. Dia mengubur talentanya, dia tidak mengembangkan talentanya sehingga ketika tuannya datang, maka tuannya marah dan dia menjalani hukuman. Itu sebuah gambaran bagaimana seseorang tidak mau mengembangkan talentanya. Jadi teman-teman, di samping kita belajar, maka kita harus mengembangkan talenta kita, ya. Di samping itu, perluaslah wawasan kita, ya. Wawasan kita harus diperluas, ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, di mana informasi itu sangat terbuka, tersedia dengan limpah, maka kesempatan kita untuk menambah wawasan kita menjadi luas, ya. Jadi dalam setiap kita menggunakan gadget, ya, kita memasuki jaringan internet, membuka situs atau aplikasi,
usahakan itu menambah wawasan, ya. Jangan hanya untuk senang-senang. Ya, itu tidak akan menambah wawasan, tapi ini nggak berguna bagi saya. Maka kita nggak perlu melihat itu. Jadi harus ada tambah wawasan. Ya, dan sekarang ini tersedia dengan limpahnya. Nah, semua ini ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, kita kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Ada yang punya talenta musik, ada yang punya talenta menyanyi, ada yang punya talenta untuk sains, ya, talenta menjadi seorang mungkin seorang YouTuber, ya, seorang apa saja, maka itu harus dijadikan pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, maka kita mengingkari poin yang pertama bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Maka supaya waktu ini bermakna, maka pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus memuliakan Tuhan. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi waktu yang Tuhan berikan ini adalah kita bisa maknai dengan sungguh-sungguh. Ya, kita dengan belajar, kita mengembangkan diri, ya, dengan melakukan semua hal tadi adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan diri dengan talenta, menambah wawasan. Karena semua itu pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang mempunyai waktu itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan waktu, ya, dalam menghargai waktu, karena setelah kita hidup di dalam dunia ini, kita akan masuk ke dalam kekekalan, dan disitulah semua kita akan mempertanggungjawabkan. Jadi ada dua hal malam hari ini yang kita bisa pelajari tentang waktu. Yang pertama, ingat bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Oleh karena itu, isilah waktu itu dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Isi hidup ini dengan hal-hal untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jangan bermalas-malasan, jangan hanya untuk senang-senang, tapi ada potensi yang mati, yang tidak dikembangkan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan ini tidak pernah kembali. Oleh karena itu, kita harus hargai, maknai dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus belajar sungguh-sungguh sebagai anak muda. Kita harus kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Kita harus tambah wawasan kita seluas mungkin. Semuanya tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, karena semua yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti dalam menghargai waktu kita. Dan kita harus mengubah hal-hal yang selama ini waktu itu kita gunakan dengan sia-sia. Untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari, mulai hari ini putuskan untuk kita menghargai waktu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami boleh diingatkan bagaimana kami harus mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan. Biarlah semua kami menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, sehingga kami tahu menghargai waktu. Kami tahu menggunakan waktu ini sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih, berkati teman-teman Youth ICC, dimanapun mereka berada, menyaksikan renungan firman Tuhan ini. Berkati studi mereka walaupun lewat online, tetap berikan gairah Tuhan kepada mereka. Karena ini adalah waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai anak-anak muda. Biarlah gairah untuk semangat belajar, gairah untuk mengembangkan talenta, gairah untuk terus menambah wawasan, terus ada dalam hidup mereka. Dan mereka pada akhirnya memuliakan Tuhan, Sang Pemberi waktu itu. Terpujilah Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Om Herbert atas firman Tuhannya pada malam hari ini. Dan jangan lupa hari Minggu ada ibadah raya pukul 9 pagi secara offline dan online di live Facebook. Dan jangan lupa Pada hari Rabu ada ibadah Comcare pukul 7:30 malam di Zoom Meeting. Dan juga pada hari Jumat ada ibadah MPP pukul 8 malam di Zoom Meeting. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali hari Sabtu depan pukul 7:30 malam di Youth ICC. Tetap semua teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.